Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah membuka sebuah dokumen. Kebetulan saya memakai Photoshop versi 2021. Jadi untuk teman-teman yang memakai versi di bawah ini atau CS mungkin nggak usah khawatir karena tools yang kita pakai itu masih standar. Baik di part 1 atau di part yang terakhir nanti kita masih memakai standar tools. Oke. Di sini dokumennya sekian ya, 2000 pixel kali 2000 pixel dengan kerapatan 72 dpi. Terus di sini saya juga sudah mempersiapkan background yang nanti teman-teman bisa download di link deskripsi saya. Seperti ini. Oke. Jadi kalau kita lihat background ini, di sini kan dia punya horizon tuh. Horizon itu perbatasan antara langit dan daratan, atau di bahasa Indonesianya cakrawala ya. Jadi sejauh mata kita bisa memandang batasan darat dengan langit itu kita namakan horizon. Oke, kita kasih garis bantuan guideline di sini untuk sebagai penanda horizonnya di sini. Terus biasanya pada saat saya akan memulai sebuah project digital imaging atau foto manipulasi, itu saya memakai satu bantuan lagi, yaitu bantuan grid line perspektif. Jadi gimana caranya? Biasanya saya adalah dengan cara kita klik polygon ini. Terus ini settingannya teman-teman samakan aja ya, 100. Terus klik di setting bagian ini, pastikan from centernya itu aktif. Terus star rasionya teman-teman bikin 1%. Oke, kalau sudah, teman-teman klik di sini. Kita taruh di daerah sini, terus kita gedein. Terus kita duplikasi, Ctrl J atau Command J. Terus kita geser. Oke. Jadi yang dimaksud saya maksud sebagai guidelines perspektif itu adalah seperti ini, teman-teman. Jadi ini kan kelihatan apa ya? Saya kasih contoh mungkin ya. Saya kasih contoh bagaimana pengaplikasiannya. Jadi taruhlah saya membuat sebuah objek di sini. Saya membuat objek taruhlah di dekat horizon sini. Saya atur sesuai dengan perspektifnya. Dengan guidance yang sudah saya buat ini, garis bantuannya. Coba kita ikutin. At least teman-teman saya harapkan paham akan konsep kenapa saya harus bikin garis bantuan seperti ini. Kita duplikasi, terus kita flip. Kita samakan titik-titiknya agar sesuai dengan horizon dengan guidance yang sudah kita persiapkan tadi. Kayak gini teman-teman. Ya ini masih ada bengkang, tak apa-apa lah. Jadi perspektif seperti ini. Dicari perspektif seperti ini. Jadi yang dekat kelihatan lebih tinggi, yang jauh kelihatan lebih pendek gitu. Tapi masih mengikuti perspektif yang ada sesuai dengan dunia nyata atau backgroundnya. Ini saya lakukan untuk membantu saya melihat sebuah objek tingkat perspektifnya jika saya mengerjakan sebuah project digital imaging atau manipulasi foto. Oke, ini kita hapus dulu. Ini kita grup ya, guidance-nya kita kasih nama guidance. Oke, habis itu terus kita bikin modelingnya ya, bukan modeling, objeknya. Objek utamanya kita bisa bikin taruh di daerah sini.
atau kita bisa masukkan secara langsung ya, 950 pixel kali 950 pixel ya, kita taruh area sini kira-kira. Terus habis itu kita rubah warnanya jadi putih kali ya. Untuk basicnya kita kasih nama base model sebagai basicnya. Oke, terus yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama kita bikin shadow dulu. Kita bikin bayangan. Kita bikin bayangan di area sini. Warna hitam ya tentunya. Terus jangan lupa layer shadownya kita taruh di belakang layer modelnya. Seperti ini. Kita atur bayangannya dulu ke sini. Kita kecilin kali ya. Ini. Yang bisa kita lakukan adalah menduplikasi bayangan ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan semakin pudar. Jadi di sini dari gelap ke lebih terang gitu. Kalau sumber cahayanya dari sini, artinya dia bayangannya agak sedikit ke sini. Dan mungkin sedikit menceng gitu ya. Oke. At least seperti ini dulu. Ini kita bisa utak-atik lagi nanti. Oke. Jangan lupa ini kita convert menjadi smart object. Tujuannya adalah pada saat kita mengaplikasikan efek di sini, pada saat nanti kita mau merubah efek parameter efeknya, kita masih bisa utak-atik lagi. Jadi nggak flat, nggak mati gitu. Oke, kita terapkan memakai Gaussian blur. Ya, at least segini dulu lah ya Gaussian blurnya. Kita coba lihat. Segini dulu. Terus kita opacity-nya kita kurangin. Ya kira-kira 50 lah ya. Kira-kira 50, terus kita duplikasi memakai Ctrl C atau Command C. Sini kita duplikasi lagi. Kita duplikasi sekali lagi. Jadi seperti ini ya teman-teman. Cahaya yang dari sana terus berbendar ke sini. Kita juga masih bisa mengatur titik luarnya, mungkin lebih ke arah sini. Terus yang ini juga kita bisa atur lagi. Ini juga bisa kita atur lagi. Dia lebih ke sini. Oke, setelah sudah ini coba kita hide dulu ya, kita hidden dulu. Kita terapkan blur, Gaussian blur. Nilainya kita coba ya atur-atur aja lah. Taruhlah segini dulu ya, segini dulu. Terus kita copy ke semua layer tadi, kita hidupkan lagi layernya. Teman-teman bisa hold Command Option di Mac atau Ctrl Alt di Windows, terus kita drag, kita geser, kita masukin ke sini. Seperti ini. Sampai muncul tanda seperti ini ya. Nah, ini kan udah blur semua. Ini nanti kita masih bisa atur-atur tingkat keburamannya. Oke. Terus habis itu dari yang luar dulu kita atur blurnya. Terus ini juga kita masih bisa atur blurnya. Terus ini juga kita masih bisa atur tingkat blurnya, mungkin dia lebih gelap di area sini ya, lebih strong gitu. Oke, jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Terus kita masih bisa menyempurnakan area luarnya ini, bayangannya. Kayaknya
kurang real ya. Teman-teman bisa kira-kira sendiri sebetulnya. Sebetulnya metode ini teman-teman nggak harus ngikutin saya untuk untuk penciptaan bayangannya ini. Tapi saya menemukan tingkat ya memang agak rumit. Cuma di sini menurut pengalaman saya menemukan lebih mudah untuk mengatur cahaya berdasarkan masing-masing segmen gitu. Oke, jadi kalau sudah selesai seperti ini, teman-teman bisa group, kita namakan shadow. Terus kita masking ya, kita brush, kita hilangin mana-mana yang dirasa terlalu tebal. Jadi balik lagi ya teman-teman, nggak harus dengan cara seperti ini, teman-teman bisa langsung memakai brush di sini. Jadi metodenya memang banyak, nggak harus terpatok seperti apa yang saya lakukan. Tapi at least teman-teman ingin saya tahu konsep dasarnya itu seperti apa. Oke, at least seperti ini ya. Nah, di sini kan masih kelihatan kayak melayang gitu ya, teman-teman. Masih belum kayak nempel di permukaan. Yang bisa kita lakukan adalah kita bikin layer baru. Sebelumnya saya kasih keterangan dulu ya. Jadi di kehidupan nyata itu ada namanya cast. Cast itu adalah pada saat sinar mengenai sebuah objek, dia akan memantulkan ke segala arah gitu loh. Artinya gini, pada saat ada sinar datang ke sini, dia pasti akan memantulkan ke objek, ya kan? Begitu juga yang ke sini, dia akan langsung mengenai objek berdasarkan warna yang dia punya. Terus begitu juga objek yang sudah terkena sinar itu dia bakal balik memancarkan ke bayangannya, ke segala arah maksud saya. Kalau di sini yang bisa nangkep kan bayangannya. Jadi nanti adjustment warna antara bayangan dengan objek, begitu juga dengan objek balik lagi ke bayangan gitu. Jadi seperti itu ya. Ini saya hapus dulu. Seperti penjelasan saya tadi ya. Jadi kita itu butuh pantulan dari cahaya yang datang ke sini. Kita ambil sampelnya di area sini. Kita aktifkan sebelah sini, terus kita duplikat. Kita taruh sini. Terus di sinar yang datang dari sini ke biru-biruan gitu ya. Terus warnanya kita ya sesuaiin, taruhlah sinarnya nanti bakal berwarna seperti ini. Kita taruh di sini. Terus yang sebelah sini dia putih seperti ini. Seperti ini ya. Kita clipping mask lagi. Sekarang kita tinggal ngatur bayangan ini. Kita tinggal mengatur pantulan ini. Kita kasih Gaussian blur. Memang masih belum sempurna ya teman-teman, jadi nggak apa-apa, bersabar aja. Jadi ini pantulannya dari dekat kan dia semakin pendar gitu kan, kebanyakan gini kira-kira. Terus kita terapkan juga di area sini. Otomatis kita harus mengkonversi tiap-tiap layernya menjadi smart object. Kita copy aja ke sini sampai ke sini. Jadi seperti ini ya. Ini masih bisa kita perbesar sih. Enggak juga sih. Jadi kita bikin satu lagi layer.
Ini layer gradasi antara warna tergelap, bukan warna tergelap, middle tones. Kita ambil middle tones-nya dan kita ambil highlight-nya. Kalau sudah, kita pilih gradation rank. Kita ikutin perspektifnya. Terus habis itu kita tinggal atur-atur aja ini. Kita taruh paling bawah ya. Terus di sini juga kita atur seberapa banyak birunya. Memang agak ribet teman-teman, tapi balik lagi tergantung pengolahan objeknya. Artinya tentunya pada saat backgroundnya berbeda, kita perlakuannya ke area sini juga bakal berbeda gitu. Oke, udah kelihatan bulat ya, nggak kelihatan flat 3D gitu. Ini highlightnya juga kelihatan putih, kita bisa highlightnya mungkin kurang ke atas sedikit ya. Terus terlalu blur. Ya kira-kira segini. Oke. Setelah ini kan masih kelihatan kayak melayang loh teman-teman. Ya kan? Artinya kita harus menambahkan bagian yang paling gelap di area bibir bawahnya objek ini. Kita zoom. Kita bikin satu layer lagi. Nah, ini untuk mempercepat kita bisa pakai brush aja kali ya. Seperti ini. Tulis gini dengan tingkat ya 20, opacity-nya dibikin 20 lah. Kalau kurang tinggal diduplikasi lagi aja. Seperti ini. Clipping mask. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kita tambah satu lagi deh. Kayaknya kurang kenceng. Seperti ini. Oke. Kita hilangin. Kita masih bisa mengatur ininya. Shadow-nya. Dibikin maksimal mungkin lah. Seperti ini. Terus shadow-nya ini juga masih terlalu gelap ya. Kita bisa kurangin sedikit aja. Ini juga terlalu obvious, terlalu kelihatan kayak objek buatan gitu. Yang daerah mana? Oke, shadownya kita blurnya kita tambahin sedikit aja. Oke, sudah selesai. Jadi tahapannya seperti ini. Metodenya sangat banyak teman-teman, sangat luas. Tapi konsep dasarnya adalah seperti ini pembuatannya. Final adjustment-nya biasanya saya pencet Ctrl A atau teman-teman bisa pilih select all di sini. Terus pilih copy merge. Copy merge ini tugasnya adalah mengcopy semua area terpilih dengan catatan hanya mengcopy layer-layer yang terlihat. Jadi kayak guidelines itu saya sembunyikan kan, dia nggak bakal ke copy. Oke, kita coba copy merge, terus kita paste, Ctrl V atau Command V di sini. Kita taruh di layer paling atas ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi ini yang bebas kita atur-atur sebagai final adjustment. Ini kita bisa sembunyikan semua, taruhlah, nggak masalah. Karena layer yang sudah
flat itu adalah layer ini. Kita namain final adjustment. Oke, kita klik smart object, terus kita masuk ke kamera raw filter. Nah, di sini agar lebih menutupi kekurangan biasanya kan yang sering terjadi itu setelah kita selesai manipulasi itu kadang nggak masuk gitu loh antara objek dengan background. Biasanya cara yang saya pakai adalah dengan memakai filter ini. Jadi semua itu ikut jadi satu gitu. Untuk blending warnanya. Oke, teman-teman bisa atur-atur di sini sih sebetulnya. Dan kalau dari saya seperti itu, teman-teman bebas mau seperti apa untuk pengembangannya. Oke, sampai di sini dulu ya, teman-teman. Terus jangan lupa nanti di video selanjutnya kita masih bakal membahas material lain ya. Ada yang bikin es, bikin efek gelas, bikin efek bersinar, macam-macam. Seperti yang kalian lihat di layar monitor sekarang ini. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.